4, 3, 2, 1. Mereka yang terus hidup di dalam kebencian sedang mempersiapkan kehancuran untuk diri mereka sendiri. Mengapa demikian? Mau tahu? Tonton terus video ini sampai selesai. Jangan di-skip agar kita dapat menemukan jawabannya. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. Dan untuk sahabat-sahabat Damar yang merasa terberkati atas video ini, silahkan share video ini ke keluarga dan teman lainnya, karena betapa indahnya berbagi kebaikan. Shalom Aleichem, senang bisa menjumpai sahabat keluarga Damar. Apa kabarnya sahabat keluarga Damar? Doa dan harapan kami, seluruh sahabat keluarga Damar dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Sahabat keluarga Damar, saat ini kami mau berbagi untuk kita sekalian tentang buang kebencian. Sebab itu merupakan salah satu penghambat untuk keluarga mengalami kebahagiaan. Sahabat keluarga Damar, setiap pribadi maupun keluarga menginginkan hidup yang damai, di mana kehidupan yang penuh dengan kegembiraan, penuh dengan ketenangan, dan juga kebahagiaan. Tetapi pada kenyataannya, seringkali apa yang kita rindukan, apa yang kita idamkan, ternyata tidak mudah terwujud. Dan dalam kehidupan bermasyarakat, baik itu dalam kehidupan di masyarakat, seringkali terjadi pergesekan. Bahkan juga dalam kehidupan bergereja dan dalam kehidupan berkeluarga. Hal ini seringkali menimbulkan suatu pertengkaran, permusuhan, bahkan juga memunculkan kebencian. Dan ini menjadi salah satu penghambat bagi keluarga untuk mengalami kebahagiaan. Oleh karena itu sahabat keluarga Damar, sebelum kita lanjut, saya mau membacakan satu bagian firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21, berbunyi demikian. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia: barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Sahabat keluarga Damar, dari kebenaran firman Tuhan ini sangat jelas dikatakan oleh firman Tuhan. Bagaimana mungkin kita berkata, "Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwa," tetapi di sisi lain kita tidak bisa mengasihi saudara kita yang kita lihat, entah itu suami kita, entah itu istri kita, entah itu anak-anak kita, atau kakak beradik, atau keluarga yang lain, atau teman dan sebagainya. Yang ada adalah kebencian. Maka firman Tuhan katakan, engkau adalah pendusta. Oleh karena itu dengan tegas firman Tuhan katakan, ini perintah dari Allah sendiri, dari Dia. Sebagaimana kita mengasihi Allah, maka kita juga diperintahkan untuk mengasihi saudara kita atau sesama kita. Oleh karena itu sahabat keluarga Damar, untuk kita mengalami keberkatan dari Tuhan, untuk kita mengalami sesuatu yang indah dari Tuhan, yang membawa kebahagiaan,
maka kita harus membuang segala bentuk kebencian kita. Oleh karena itu, kalau kita ingin mendambakan kebahagiaan itu, tidak ada jalan lain selain kita membuang kebencian. Sebab tidak ada untungnya kita terus mempertahankan kebencian itu. Yang ada justru buntung. Dan kebencian merupakan satu bukti bahwa kita sebenarnya tidak memiliki kasih. Sekalipun di dalam ucapan kita katakan, aku memiliki kasih, aku takut akan Tuhan, tapi Tuhan katakan engkau pendusta. Karena apa? Karena masih ada kebencian di dalam diri kita. Sahabat keluarga damai, bagi mereka yang sungguh mau mengalami kebahagiaan, maka saya mau katakan kepada kita, mari kita buang kebencian itu. Jangan engkau pertahankan kebencian itu. Bahkan engkau poles kebencian dengan kata-kata rohani, dengan kata-kata yang begitu indah. Memang manusia tidak tahu, tetapi ingat, Tuhan tahu hatimu. Dan kebencian tidak akan membawa kebaikan di dalam hidup. Oleh karena itu, sahabat keluarga damai, mereka yang menyadari dan mau membuang kebencian dalam diri mereka, dalam hidup mereka, karena mereka menyadari ada 4 hal. Yang pertama, mereka yang mau membuang kebencian mereka, karena mereka menyadari kebencian tidak dapat lagi melihat kebaikan orang lain. Manakala kebencian itu sudah menguasai diri kita, kita tidak bisa melihat lagi kebaikan yang orang buat di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Kita terlalu mudah melihat kesalahan yang orang buat di dalam hidup kita. Mungkin kesalahan yang dia buat baru 1 atau 2, tetapi kebaikan yang dia buat sudah 1000. Tetapi kita mengabaikan semua kebaikan itu. Karena apa? Karena kita sudah dikuasai oleh kebencian itu. Kita ingat bagaimana Saul atau Raja Saul sangat membenci Daud. Dan kebencian itu sangat menguasai kehidupan dari Saul sendiri. Sehingga dia tidak lagi melihat begitu banyak kebaikan yang dibuat oleh Daud. Yang ada adalah kebencian, kebencian, dan kebencian. Inilah yang saya mau katakan kepada kita, bahwa orang-orang yang hidup mempertahankan kebencian, dia tidak akan pernah melihat kebaikan orang lain. Yang ada dia lihat adalah keburukan, kejelekan, dan sebagainya. Dan ini tidak menolong untuk kehidupannya. Itu hal yang pertama, sahabat keluarga damai. Tidak ada kebaikan dari orang lain karena penuh dengan kebencian. Yang kedua, orang yang penuh dengan kebencian itu pertanda bahwa kerohaniannya sedang sakit. Mungkin jasmaninya sehat, tubuhnya sehat, tetapi sesungguhnya kerohaniannya sedang mengalami kesakitan. Kalau orang yang sedang sakit rohani, apakah dia masih bisa melayani? Masih bisa. Ada begitu banyak orang yang tetap melakukan pelayanan. Tetapi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang hanya menghancurkan pelayanan itu sendiri, yang membuat kehancuran di gereja. Di mana saja dia akan membuat kehancuran. Dan orang yang sakit rohaninya, dia tidak bisa lagi diarahkan, dia tidak bisa lagi dinasehati,
Kalau firman Tuhan itu disampaikan, dia langsung katakan, oh firman Tuhan ini untuk si A, firman Tuhan ini untuk si B. Seolah-olah firman Tuhan itu tidak untuk dirinya. Dia merasa bahwa dia tidak membutuhkan lagi firman Tuhan. Firman Tuhan itu hanya diberikan atau hanya cocok untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Ini tanda-tanda orang yang sakit rohani. Dan orang yang penuh dengan kebencian, sebenarnya dia sedang sakit rohani. Dia paling mudah untuk menasehati orang lain. Dia paling mudah untuk mengkhotbahi orang lain. Tetapi dia tidak pernah bercermin akan dirinya sendiri. Dan orang lain tidak bisa, bahkan firman Tuhan tidak akan mampu untuk mengingatkan dia lagi. Ini hal yang kedua, sahabat keluarga damai. Hal yang ketiga, mengapa orang begitu berbahaya terus menyimpan kebencian? Karena orang yang terus menyimpan kebencian, sadar atau tidak, sebenarnya dia sedang melukai dirinya sendiri. Dia sedang menghancurkan dirinya sendiri. Kebencian tidak akan pernah membawa kebaikan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu sadarilah, manakala terus kita memendam dan mempertahankan kebencian itu, maka sadar atau tidak, kita sedang merusak, kita sedang melukai diri kita sendiri. Mungkin orang yang kita benci dia tidak merasa akan hal itu. Tetapi karena kebencian begitu menguasai kita, justru itu yang terus menggerogoti diri kita, hidup kita. Dan itu yang akhirnya membuat kita mengalami penderitaan. Itu yang ketiga, sahabat keluarga damai. Dan yang terakhir, mereka yang terus mempertahankan kebencian, mereka tidak menyadari bahwa apa yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam bacaan kita tadi, dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20-21, itu merupakan perintah Tuhan, bukan perintah manusia, untuk mengasihi, bukan untuk membenci. Oleh karena itu, dengan kita menyadari bahwa Tuhan memerintahkan saya untuk mengasihi, maka mari kita buang kebencian itu. Tidak ada untungnya kebencian itu kita pertahankan di dalam diri kita. Itu hanya akan membawa kehancuran untuk diri kita dan juga keluarga kita. Oleh karena itu, sahabat keluarga damai, saya mau ingatkan kepada diri saya sendiri, kepada keluarga damai, dan juga kepada sahabat keluarga damai, mereka yang terus membenci, maka tanpa kita sadari akan lahir dosa-dosa yang lain di dalam diri kita. Itu akan menghasilkan dosa-dosa yang lain. Dan tidak ada pembenci yang akan mengalami kebahagiaan. Itu harus kita ingat baik-baik. Oleh karena itu, kalau sahabat keluarga damai mau mengalami keberkatan Tuhan, mau mengalami kebahagiaan, buang, lepaskan, tinggalkan kebencian itu. Gantikan dengan mengasihi setiap orang. Sahabat keluarga damai, kiranya apa yang kami sampaikan ini boleh memberkati seluruh sahabat keluarga damai. Kita boleh mengalami kebahagiaan dari Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan bagi seluruh keluarga-keluarga Kristen. Tuhan Yesus memberkati seluruh sahabat keluarga damai. Shalom Aleichem.